Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Kali ini kita memasuki solusi bentuk yang ketiga ya. Jadi sekali lagi untuk persamaan diferential order 2 itu ada tiga kemungkinan bentuk solusi. Sebelumnya adalah solusi di mana dua akar real yang berlainan atau dua akar real yang sama, yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita memasuki bagaimana jika determinan daripada persamaan karakteristiknya itu lebih kecil dari nol. Ya, nanti di sini akan mengakibatkan solusinya bilangan kompleks. Mengapa demikian? Ya, teman-teman lihat lagi dalam video saya fungsi matematik. Di situ saya ada bahas tentang fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, lalu berkaitan dengan diskriminan ya. Oke. Nah, kalau misalkan diskriminannya lebih kecil dari 0, ya, atau B kuadrat min 4Q lebih kecil dari 0, maka di sini lambda 1 sama dengan A tambah BI, lambda 2 sama dengan A dikurang BI, di mana A-nya adalah bilangan real, I ini adalah akar min 1, bilangan imajiner. Jadi, lambda 1 bilangan kompleks ini, lambda 2 ini adalah bilangan kompleks, ya. Jadi solusinya bilangan kompleks. Atau boleh juga tulis lambda sama dengan A plus minus B dikalikan I, ya, akar min 1. Berarti solusinya ada dua, yaitu X1 sama E dipangkatkan lambda 1T, lambda satunya ini. X2 adalah E pangkat lambda 2, di mana lambda 2 ini kalikan T. Nah, ini karena plus, pangkat kalau plus bisa jadi pengali, dipisah jadi pengali ya. Ini A kalikan T, ini B kalikan I kalikan T. Nah, seperti ini, jadi dikalikan kali. Nah, perhatikan yang di sini ini juga sama setelah dipisah, tapi karena ini minus, berarti di sini ada minus. Oke. Ingat bahwa di dalam rumus Euler ya, di sini yang terkenal adalah E pangkat suatu variabel, saya sebut saja theta ya, bisa yang lain, bisa B, bisa apa gitu ya. Tapi ini harus ada I, maka ini menjadi cos theta tambah I kali sin theta. Perhatikan di sini kalau B menjadi cos B tambah I sin B. Kalau ini E pangkat C kalikan I, maka cos C tambah I kali sin C. Ya, di mana I itu adalah apa? Imajiner ya, bilangan imajiner, akar min 1. Oke. Nah, perhatikan ini tadi E pangkat BT kalikan I ya. BT kalikan I. Dengan menggunakan ini menjadi cos BT tambah I sin BT. X2 bagaimana? X2-nya berarti kan ini kan ada I kan. Berarti theta-nya adalah min BT ya. Min BT. Berarti E pangkat AT dikalikan. Nah, ini sama, ini tetap di sini. Nah, ini kalau kita buka dengan menggunakan ini menjadi cos BT kurang I sin BT. Loh, kenapa bukan cos min BT? Cos min BT sama aja plus cos BT. Karena di kuadran 4 ya. Ingat yang untuk trigonometri ya. Lalu minus, harusnya tadi kan plus ya. Harusnya akan plus I sin min BT. Sin min BT di kuadran 4 itu menjadi min sin BT. Makanya minusnya saya ke depan. Makanya menjadi seperti ini. Ya. Jadi cos min BT tambah I sin min BT. Cos min BT jadi cos BT. Sin min BT menjadi min sin BT. Ya. Ke depan min ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa solusi umum adalah A kali X1 tambah A kali X2, di mana A-nya adalah konstanta, ini kombinasi linear daripada solusi 1 dan solusi 2. Ya. Ini saya tuliskan ke sini, A1 kalikan ini semua, tambah A2 kalikan ini semua. Ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa ini ada yang bisa dikali. Ada A1 E pangkat AT, ya. Lalu dikalikan cos. Ini ada A2 kalikan E pangkat T kalikan cos. Saya kelompokkan ke sini. Jadi ada A1 plus A2. Ini kan sama ya kan. Lalu ada A1 E pangkat AT dikalikan ini. Tambah A2 kalikan E pangkat T dikalikan ini. Ya. Dimana A1 dikurang minus A2. Yang lainnya difaktorkan keluar. Ya, coba aja gitu ya. Jadi teman-teman ini kalikan ini ya. Tambah ini dikalikan ini. Tapi ada minus. Makanya lalu keluarkan E pangkat AT-nya sama I sin BT-nya dikeluarkan menjadi A1 kurang A2. A1 tambah A2 ini kan angka ya. A1 kurang A2 ini juga angka kan ya. Perhatikan ini ada I. I ini juga angka. Jadi I kalikan ke depan. Ya. Jadi A1 tambah A2 sebut saja ini C1. Oke. Lalu ini E pangkat AT juga sama ya. Ini kalau kita perhatikan ini kalau dikeluarkan gitu ya.
Ini kalau dikeluarkan, E pangkat AT-nya dikeluarkan dulu ya. Ini ada E pangkat T kan sama ya dengan ini, dikeluarkan dulu. Kan menjadi berarti apa? A1 tambah A2 kali cos BT. Itu sebut saja C1, A1 tambah 2-nya. Sedangkan yang di sini, A1 kurang A2 kalikan I sin BT. Nah, A1 kurang A2 kalikan I sebut saja C2. Jadi, solusi umumnya ya, untuk persamaan diferensial order 2 yang homogen ya, di mana solusinya kalau bilangan kompleks atau di mana lambda 1 dan lambda 2-nya adalah bilangan kompleks ya, dengan diskriminan yang lebih kecil dari 0, maka solusinya adalah ini. Oke ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan ini A-nya 0 nih. Ini 0. Jadi cuman, ini kan bilangan kompleks. Kompleks itu kan ada real, terus ada bagian imajinernya kan. Bagaimana kalau yang ininya 0? Jadi cuman ada bagian yang imajinernya aja. Nah, masukkan ke sini ya. Berarti kan lambdanya apa? Cuman plus minus BI ya. Plus BI, lambda 1, lambda 2 min BI. Jadi plus minus BI. I itu akar min 1 ya. Lalu XT-nya yang ini ya, karena A-nya adalah 0, ya masukkan ke sini E pangkat 0 menjadi 1. Jadi solusinya cuman ini. Ya, jadi perhatikan kalau memang bilangan kompleksnya cuman ada bagian imajiner ya, maka solusinya seperti ini. Ini nanti kita akan temukan di dalam satu bentuk khusus ya, dalam gerak harmonik sederhana. Oke? Sekarang kita memasuki contoh ya, supaya lebih jelas. Nah, ini saya tidak memakai bentuk langsung dulu, saya pakai contoh yang di sini pertama lebih detail sedikit, nanti baru yang kedua dan yang ketiga saya langsung menggunakan bentuk persamaan karakteristik. Seperti yang sebelumnya, saya memisalkan X sama dengan E pangkat lambda T. Ini supaya bisa disubstitusi ke sini, ini kan turunan kedua, berarti ini harus didiferensial 2 kali. Seperti ini. Ini turunan pertama, ini turunan kedua, masukkan ke atas menjadi seperti ini. Nah, ini ada E pangkat lambda T bisa difaktorkan keluar. Karena E pangkat lambda T tidak mungkin 0, berarti yang mungkin 0 hanya ini, supaya ini kalikan ini bisa sama dengan 0. Berarti lambda kuadrat min 4 sama dengan 0, berarti solusinya lambda plus 2, ini bisa difaktorkan ya. Lambda kurang 2, berarti lambdanya min 2 dan 2. Maka penyelesaian umumnya adalah X1 adalah E pangkat lambda 1, E pangkat min 2T. X2-nya adalah E pangkat lambda 2, ini 2 ya, jadi E pangkat 2T. Dan itu dijumlahkan, lalu dikalikan dengan suatu angka, dan ini adalah saling bebas linier. Ya. Ini saling bebas linier. Oke, ini kan detailnya ya. Nah, sekarang saya langsung aja. Kalau teman-teman menemukan persamaan diferensial seperti ini, langsung saja ini X-nya itu diganti ke lambda, langsung persamaan karakteristiknya. Tuh. Ini turunan kedua berarti lambda kuadrat. Ini nggak diturunin berarti nggak ada ya. Cuma angkanya aja. Lambda kuadrat kurang 25. Nah, ini kalau kita faktorkan cari solusinya, ternyata ini dua akar real yang berlainan. Berarti lambda 1-nya min 5, lambda 2-nya 5. Maka solusinya adalah ini. Ya. Saya tuliskan dengan kombinasi linier dari E pangkat min 5T tambah E pangkat 5T. Di kombinasi linier berarti kalikan C1, lalu yang itu juga kalikan C2, lalu dijumlahkan. Oke, kita dapat solusi umumnya. Sekarang soal yang lain. Bagaimana kalau bentuknya ini? Langsung saja, ya saya nggak lagi menggunakan substitusi atau misalkan ini dimasuk-masukin ya. Langsung ini diubah menjadi persamaan karakteristik. Karena bentuknya mirip. Ya. Perhatikan kalau ini kan turunan kedua, maka persamaan karakteristiknya lihat tuh, lambda kuadrat. Ini min 4, ya tuh, min 4 ya. Ini juga sama. Ini turunan kedua, ini menjadi lambda kuadrat. Min 25, nah lihat min 25. Nah ini juga sama, kalau ini turunan kedua berarti lambda kuadrat kurang 4 kali turunan pertama, berarti ini ada lambda, min 4 kali lambda, tambah, ini nggak ada turunannya ya, berarti tambah 4, angka aja. Menjadi seperti ini. Masih bisa difaktorkan, dan ternyata kita dapat dua akar real yang sama. Ini kan diskriminannya sama dengan 0 ya. Persamaan kuadrat ini. Lambda kurang 2, lambda kurang 2. Nah, berarti lambdanya, lambda 1 dan lambda 2-nya sama, yaitu 2. Maka apa solusinya? Solusinya seperti yang tadi saya sudah bahas sebelumnya, di video saya sebelumnya, maka itu harus kombinasi linier, tetapi untuk solusi yang kedua harus dikalikan dengan T. Seperti ini ya. Jadi, E pangkat 2T dikalikan C1 tambah E pangkat 2T dikalikan C2, tapi ini dikalikan T ya, untuk dua solusi atau dua akar real yang sama.
harus dikalikan T di sini. Mengapa demikian? Coba lihat lagi penjelasan video saya sebelumnya. Bagaimana dengan soal ini? Ini sama ya, berarti menjadi lambda kuadrat tambah 16 sama dengan 0. Bisa difaktorkan, perhatikan, tapi karena ini plus, maka waktu saya faktorkan menjadi imajiner. Lambda dikurang 4 kali akar min 1, ya, kali lambda ditambah 4 kali akar min 1. Ini kalau saya kalikan, maka menjadi plus ini. Kenapa? Karena akar min 1 di kuadrat, itu menjadi minus, ketemu minus jadi plus. Ya. Jadi di sini solusinya lambda adalah 4 kali akar min 1, lambda 2 adalah min 4i atau min 4 akar min 1. Berarti solusinya adalah ini. Ya, perhatikan bahwa ini adalah bilangan imajiner ya. Dan kalau bilangan imajiner kita bisa buka dengan menggunakan Euler ya. Jadi E pangkat 4i adalah cos 4t tambah I sin 4t ya. Ini E pangkat min 4t adalah cos 4t ya dikurang I sin 4t. Ingat ya, cos min 4t tetap cos 4t. Sin min 4t jadi min sin 4t, maka jadi minus di sini. Nah, ini A1 kalikan masuk. Ini A2 kalikan masuk. Ya, kita akan dapatkan, saya rapikan menjadi seperti ini. Perhatikan A1 tambah A2 ya, sebut saja C1. A1 kurang A2 kalikan I, sebut saja C2. Seperti ini ya. Ingat yang bentuk sebelumnya kan? Kalau bilangan kompleks seperti ini. Tapi karena di sini tidak ada A, ya kan? A tambah BI, A-nya 0 kan? Ini cuma ada B, B-nya 4 ya. Ini B-nya min 4 ya kan? A plus minus ya BI ya, B-nya 4 gitu ya. A-nya kan 0, maka di sini E pangkat A 0, E pangkat 0 jadi 1. Menjadi ini saja, yaitu ini. Oke, ya. Jadi ini bisa menggunakan solusi bentuk yang ketiga. Sekarang bagaimana kalau bentuknya lebih rumit? Ini turunan sampai 4 kali ya, keturunan keempat ya, dikurang 16x. Nah, kita langsung aja persamaan karakteristiknya, berarti ini kan lambda pangkat 4 kurang 16. Ini kalau difaktorkan menjadi seperti ini. Ini masih bisa difaktorkan, ya. Ini juga ya. Ini kan jadi lambda kuadrat kurang 4, ini jadi lambda plus minus 2. Jadi lambdanya ada 4 ya, yaitu 2 min 2 plus 2i min 2i. Nah, bagaimana kalau yang 2 sama min 2? Ini kan 2 akar real yang berlainan ya. Berarti bisa langsung C1 kali E pangkat 2T tambah C2 kali E pangkat min 2T misalkan. Tapi yang ini kan bilangan kompleks. Berarti gunakan yang bilangan kompleks. Yang ini, C1 kali cos 2T tambah C2 kali sin 2T. Ini yang ini. Sedangkan ini yang ini 2 yang ini. Ya, perhatikan ya. Jadi sekarang jadi jauh lebih mudah ya, asal teman-teman memperhatikan bentuknya, lalu diubah dulu ke persamaan karakteristik, lalu lihat solusinya bentuk yang mana, bentuk yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Oke. Sekarang ada soal lagi, turunan kedua ditambah suatu angka, omega kuadrat ini angka kalikan x sama dengan 0. Ini adalah persamaan gerak harmonik sederhana. Kita coba ya. Ini menjadi persamaan karakteristiknya, ya. Lambda kuadrat ditambah omega kuadrat sama dengan 0. Ini saya pindahkan ke kiri, ada minus di akar. Lambda sebenarnya plus minus akar dari, ini ada min 1, ada omega kuadrat. Akar dari min 1 adalah I, akar dari omega kuadrat jadi omega. Jadi ini adalah bilangan kompleks ya. Di mana A-nya 0, jadi cuma ada bilangan imajinernya aja. Jadi solusinya adalah, XT-nya adalah C1 kali cos omega T tambah C2 kali sin omega T. Karena ingat tadi A-nya 0 ya, ini. Seperti ini ya. Seperti kasus sebelumnya kayak ini juga. Nah, ini sekarang kalau solusi seperti ini, tapi teman-teman kan bilang ya, mungkin pernah mempelajari tentang gerak harmonik sederhana. Tapi kan solusinya nggak kayak begini. Coba kita lihat ya. C1 kali cos omega T tambah C2 kali sin omega T. Nah, di dalam menyelesaikan atau dalam menyederhanakan persamaan matematik, teman-teman perlu peka terhadap bentuk matematik tertentu. Saya misalkan C1 adalah sin A sin theta 0. C2 saya misalkan A cos theta 0. Loh, kenapa yang dimisalkan ini? Ya sebenarnya bebas aja, tapi saya pilih ini karena dengan satu tujuan tertentu. Nah, ini misalkan begitu ya, nanti teman-teman akan lihat hasilnya jadi apa ya. Kalau C1 adalah A sin theta 0, C2 adalah A cos theta 0, berarti kalau ini di kuadrat, tambah ini kuadrat, kan berarti ini semua di kuadrat, tambah ini semua di kuadrat, ada A kuadratnya kan, bisa difaktorkan keluar tuh. Seperti ini.
Nah, ini menjadi apa? Menjadi A. Ya, menjadi A, akar dari ini. Jadi, kalau saya misalkan C1 adalah A sin theta 0, C2 adalah A cos theta 0, saya bisa mencari nilai A-nya dengan Pitagoraskan C1 dan C2. Oke? Tapi kalau saya mau cari sudut ini bagaimana? Dibagi C1 bagi C2. C1 bagi C2, A-nya kecoret. Sin theta bagi cos theta itu tangent theta. Nah, dalam hal ini kalau C1 tahu, C2 tahu, saya bisa mencari theta 0-nya dengan cara inverse tangent. Oke ya? Ini adalah hubungan-hubungan ketika saya menggunakan bentuk seperti ini ya. Memisalkan ya, permisalan bentuk seperti ini, maka saya harus menggunakan relasi seperti ini. Oke? Sekarang coba C1 masukkan ke sini. Jadi apa? Jadi A sin theta 0 kalikan cos omega T tambah A cos theta 0 sin omega T. Lalu ini ada A, faktorkan keluar. Perhatikan bentuk ini. Nah, ini yang tadi saya maksud. Kenapa saya menggunakan bentuk seperti ini? Karena bentuk ini teman-teman mungkin pernah lihat khususnya waktu teman-teman belajar jumlah sudut untuk trigonometri. Sin A cos B tambah cos A sin B. Itu sama aja sin A tambah B, ya kan? Berarti A dikali sin omega T ditambah theta 0. Nah, perhatikan, berarti saya bisa menuliskan ini, X-nya adalah A sin omega T tambah theta 0. Nah, ini bentuk solusi untuk apa? Solusi dari gerak harmonik sederhana. Jadi bentuk ini sama bentuk ini sebenarnya sama. Ya. Cuma bedanya di sini ada theta 0-nya aja. Berarti ada sudut fase awalnya. Kecuali kalau theta 0-nya mula-mula dari posisi kesetimbangan, berarti theta 0-nya 0 gitu ya. Oke. Sampai di sini saya sudah membahas beberapa soal dan sudah menurunkan untuk 3 bentuk solusi persamaan diferensial order 2 ya. Nanti untuk selanjutnya saya akan bahas soal-soal yang lebih mendalam dan lebih detail. Tetap tonton video di Bengkel Mafia. Salam semangat!